Tapi sebelumnya terima kasih kepada Sahibul Bait Pak Nuroni yang sudah menjamu kita, menyambut kita dengan meriah ini ya. Seluruhnya ada pucaknya ini, alhamdulillah. Semoga berkah untuk Sahibul Bait. Semoga beliau dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak istri beliau ya senantiasa dalam lindungan Allah dan beliau juga, dan tentu juga kita semua, dan anak-anak beliau semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, amin Allahumma amin. Dan juga tentu kalau doakan orang itu kita hakikatnya doakan diri dewek. Ketika kita mendoakan orang lain ya, maka malaikat akan berkata walakal mislu ya, kamu pun akan mendapatkan doa yang sama. Jadi doakan orang hakikatnya mendoakan diri dewek, diri sendiri. Kita lanjutkan bahasan kita. Solehan hadir? Oh lagi sakit, Masya Allah. Semoga beliau disembuhkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ade di Blong ada? Ade. Masya Allah. Dan hadir jamaah kita paling junior ya, Masya Allah. Ananda Farid, ini calon mujahid ya, ulama masa depan kita. Ini calon Imam Al-Amir kayaknya. Dia lagi ngumpulin hafalan sekarang di rumah ya. Ngaji tiap hari di rumah di Cangkring sana dengan adiknya. Kita lanjutkan bahasan kita. Terakhir kita bahas bahwa ketika kita mengingat kematian, insya Allah akan jauh dari hati kita penyakit hati berupa hasud, iri, dengki. Jadi kalau nak ngilang ke iri, dengki di hati kita, luat dengan orang ya, apalagi benci dengan kesuksesan orang lain, nah itu iri dengki namanya. Maka banyak-banyak ingat mati ya, banyak-banyak ingat mati. Insya Allah penyakit hati kita tadi bakal hilang. Itu terakhir kita bahas minggu lalu. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti muzahidan fid dunya wa muraghiban fil akhirah. Cukuplah kematian itu sebagai muzahidan fid dunya ya, menjadi sebab kita zuhud di dunia. Jadi kalau banyak ingat mati, insya Allah kita tidak akan gila dunia, tidak akan hubbud dunia, tapi justru zuhud. Arti zuhud itu hidupnya sederhana, biasa saja, walaupun dia punya segalanya. Jadi ilmu zuhud itu sebenarnya sering saya bilang ilmunya orang kaya, bukan ilmu orang miskin. Kalau orang miskin zuhud wajar, buntu kan. Nah, itu ilmu orang yang punya segalanya, tapi dia tidak berlebihan, ya biasa saja. Bahkan rizki yang Allah karuniakan untuk dia gunakan untuk beramal soleh, ya, untuk bantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa lebih mudah dalam melaksanakan hidup zuhud, gaya zuhud, ya, itu insya Allah lebih gampang kita melaksanakan kalau banyak ingat mati. Karena apapun yang Allah karuniakan kepada kita berupa rizki itu sudah pacak dibawa mati, kecuali yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, 1.000 yang kita masukkan ke cadangan masjid itulah duit kita. Yang di bank belum tentu punya kita. Ya kan? Kita meninggal itu jadi punya ahli waris kita. Syukur-syukur kalau ahli waris kita orang baik, anak soleh solehah, disedekahkannya, ya kan, diinfakkannya, diwakafkannya. Cuma kalau dia anak kurang ajar, nauzubillah, jangan sampai kita punya anak-anak yang kurang ajar seperti itu, habis dibelanjakannya ke untuk kenakalan dia, ya, menjadi biaya kenakalannya. Maka dengan banyak ingat mati, harapan kita lebih mudah untuk bisa hidup zuhud. Wa muraghiban fil akhirah, dan raghib itu ragab bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Arabnya raghib, bahasa Arabnya raghib ya, bahasa kitanya ragab. Jadi mirip-mirip itu, semangat. Ya, menjadi motivasi untuk beramal demi kebahagiaan di akhirat nanti. Kalau orang tidak percaya akhirat, malas dia sembahyang, malas dia ibadat. Apalagi sampai nuduh, sampai ngomong akhirat itu hanya khayalan, hanya dongeng. Nah, itu tambah tidak percaya dengan akhirat itu. Tidak akan semangat di ibadat. Ya, itu. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Tariq, ista'idda lil maut, ya, qabla al maut. Rasul bersabda kepada sahabat beliau Tariq al-Muharibi. Kata Rasul, ya Tariq, ista'idda lil maut. Siap-siaplah untuk mati. Ya. Jadi jangan mati itu kati persiapan. Mati itu kan nak balik ke dusun, balik ke kampung halaman. Ya, udah ya. Jadi kampung halaman kita bukan dunia. Dunia ini cuma tempat
merantau, cuma tempat apa? Mampir baik, cuma halte. Ya. Tujuan kita akhirat. Jadi kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Jadi ibarat lain kita di dunia ini cuma ngekos. Tak mungkin kan nak ngekos selamanya. Ya. Ya, tak mungkin nak ngekos selamanya. Pasti kita punya impian, punya rumah sendiri. Maka ya jangan lama-lama ngekos. Kalau ngekos itu ngaya ke tuan kos baik. Ya, mohon maaf Pak Nuroni banyak kos juga ya. Ya. Ya kita harus punya harapan di masa depan. Ya dengat baik anak seko, anak dua kalau sudah menikah kan. Cuma tetap punya cita-cita. Kedepannya harus punya rumah sendiri dan punya kos boleh. Itu lah kan. Kalau selama ini ngekos, ke depan punya cita-cita, aku nak punya kos juga. Mak Pak Nuroni yang banyak kos itu. Jadi harus punya target masa depan. Nah, kita di dunia cuma ngekos, tak mungkin ngekos selamanya. Tak mungkin merantau selamanya. Pasti suatu saat balik ke kampung halaman. Ya, balik ke tempat kita yang asli. Dan kampung kita yang asli akhirat, bukan dunia. Nah, jadi oleh karena itu kata Rasul, ista'idda lil maut, siap-siap untuk mati. Artinya siap-siap bekal. Bukan siap mati sembahyang tidak. Siap mati tapi ibadah dak gala, ilmu dak kati nak mati. Apa nak dicadang, kenapa oleh-oleh kita balik kakek? Jadi sebelum mati ya berpersiapkan bekal yang nak dibawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa akhraja aidan an Abi Hazim qol. Jadi ini bukan hadis tapi perkataan ulama. Ulama berkata, namanya Ibnu Abi Hazim, unzur alladzi tuhibbu ayyakuna ma'aka fil akhirah. Perhatikanlah, lihatlah olehmu apa yang engkau senangi di akhirat gage akan menemanimu. Nah, kita di akhirat gage pengen apa? Pengen masuk surga. Ya, pengen apa lagi? Yang bujang-bujang mungkin pengen bidadari, ya dah ya. Pengen apa lagi? Ya, pokoknya yang lemak-lemak di akhirat nanti ingin kita dapatkan di akhirat nanti, maka kata ulama, faqaddimhul yaum. Persiapkanlah sejak hari ini. Ya. Persiapkan sejak hari ini. Wanzur alladzi takruhu ayyakuna ma'aka thumma fatrukhul yaum. Lihatlah, perhatikanlah apa yang engkau tidak ingin di akhirat kage engkau temui. Apa yang tak galak kita temui di akhirat kage? Siksa neraka. Ya, matahari yang begitu dekat sehingga panas sampai berkeringat, ya, bahkan keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringat sampai lutut, ada yang keringat sampai pinggang, ada yang keringat sampai lehernya. Ya, apalagi dikasih minuman tapi bukan teh. Malam ini alhamdulillah kita dijamu teh oleh Pak Nuroni ya. Minumannya apa? Trita, ya kan? Biasanya aqua nih. Oh, ini Trita, ya. Tapi di akhirat nanti bagi yang masuk neraka itu makanannya bukan pempek dos, ya, bukan semangka, bukan. Apa makanan penghuni neraka itu? Buah yang berduri, pahit, tak kati lemaknya. Dan minumannya bukan teh tadi saya bilang. Apa minumannya? Minumannya itu adalah darah dan nanah yang keluar dari kemaluan wanita tuna susila. Nauzubillah kan? Dan mambunya itu menyiksa penghuni neraka. Itu diminum. Bukan cuma nyium, diminum. Nah, kalau dak galak, ya, dak galak, Farik itu tentu dak galak, malah minum susu kan daripada minum yang itu. Kalau dak galak, tinggalkanlah sebab-sebab yang menjadi alasan kita masuk neraka itu. Nauzubillah summa naudzubillah. Jadi apa yang nak kita dapatkan di akhirat kage, siapkanlah hari ini. Siapkanlah dari sekarang. Apa yang dak galak kita temui, dak galak kita masuki, dak galak kita rasakan dan dapatkan di akhirat nanti, tinggalkanlah mulai sekarang. Jangan kaget mati. Ya, dak ketahuan. Ya kan? Nak nunggu tu dak tahu mati ho pagi, nauzubillah, ya. Nah, maka siap-siap ya. Kita belajar ini siap-siap. Ya. Jangan nunggu mati baru nak belajar. Ya kan? Ibarat nak nikah, belajar dulu ilmu nikah sebelum nikah. Nak pergi haji, belajar dulu ilmu haji sebelum berangkat haji. Bukan baru nak belajar waktu di Mekah kaget dah terlambat. Ya. Nah, begitu juga belajar salat sebelum salat, belajar wudu sebelum wudu. Seluruhnya dipelajari dulu. Itu juga belajar mati sebelum mati. Ya, ista'idda lil maut qablal
maut. Siapkan ya mati sebelum kematian itu sendiri. Wa akhraja anhu qala kullu amalin karihtal maut min ajlihi fatrukuhu summa la yadurruka mata mutta. Sama nilainya dengan yang tadi, sama maknanya. Man qarrabal maut min qalbihi istakthara ma fi yadihi. Barang siapa banyak mengingat kematian, istakthara ma fi yadihi, maka dia akan memperbanyak apa yang akan dia bawa, bekalnya untuk menghadap Allah nanti. Wa akhraja an Jabir bin Nuh qala kataba Umar bin Abdul Aziz ila ba'di ahli baitih. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang paling bagus, yang paling baik, paling bijaksana, ya, dipuji-puji, bahkan disebut sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Padahal masanya jauh. Beliau adalah salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Tapi karena kesolehan beliau dalam menjadi presiden, menjadi raja, ya, Amirul Mukminin, beliau mendapatkan pujian, ya, bahkan dari para ulama memuji-muji kesolehan beliau. Jadi raja yang saleh beliau ini, Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ketika beliau dilantik, itu beliau nangis, bukannya lades, bukan tertawa, nangis. Dan beliau itu termasuk orang yang sangat ketat, sama seperti kakek beliau yaitu Umar bin Khattab. Itu termasuk pendahulu beliau. Ya. Itu sampai-sampai beliau tidak mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara. Jadi ketika tamu datang malam hari ke rumah beliau, kalau untuk urusan pribadi, lampu dimatikan. Ngapa? Ini urusan pribadi, bukan urusan negara. Aku udah galak pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu contohnya Umar bin Abdul Aziz. Man gitu kan, ada apa-apa fasilitas, ya kan? Karena iya, itu cara Umar bin Abdul Aziz. Man kita kan lades bae, ada bawa liburan, mobil dinas, ya kan? Ini liburan akhir tahun nih. Ya, walaupun pemerintah melarang, ya, sudah keluar lagi edaran baru untuk Yasin, udah dilarang lagi kayak kumpul-kumpul. Cuma tidak tahu pesta masih dibolehkan atau tidak. Baru keluar tadi edarannya. Jadi balik ke merah lagi kita. Nah, apa nasihat beliau? Beliau tulis surat kepada sanak keluarganya. Jadi beliau ini bukan orang lain dulu, sanak keluarganya dulu. Isi rumahnya dulu diomongin. Ya. Apa kata beliau? Amma ba'du. Fa innaka inistas'arta dzikral maut fi lailika wa naharika. Sanak keluargaku, isi rumahku, ujinya, kalau kamu banyak mengingat kematian siang dan malam, menyadari bahwa kita bakal mati, banyak mengingat kematian siang dan malam, fi lailika wa naharika. Ya, jadi bukan cuma sekali-sekali, siang malam ingat mati itu. Maka apa kata beliau? Bughidha ilaika kullafan. Maka engkau akan benci dengan segala sesuatu yang tidak abadi. Engkau akan luat dengan segala sesuatu yang fana, yang binasa, yang rusak, yang bakal mati, yang tidak kekal dan abadi. Maksudnya doanya ini. Jadi biasa baik, derete biasa baik, tidak perlu dikejar nian, ada pangkat biasa baik. Ya, kalaupun dapat, ya, dia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan cuma untuk kepentingan pribadi dan keluarga atau golongannya saja. Wa hubbiba ilaika kullabakin. Ya. Dan dengan banyak mengingat kematian, engkau akan cinta dengan segala sesuatu yang kekal dan abadi. Yang kekal siapa? Hanya Allah. Ya, jadi ingin cinta Allah, banyak ingat kematian. Karena yang kekal hanya Allah. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak abadi. Dijelaskan dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebelumnya apa? Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di dunia ini fan, rusak, binasa, mati, habis, ada masanya gitu. Tidak kekal dan abadi. Yang kekal hanya Allah. Ya, jadi dengan banyak mengingat mati, insyaallah kita akan lebih senang, lebih cinta, lebih mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis lagi kita bahas. Man ja'alal maut nasaba 'ainaihi lam yubali bi dhaiqid dunya wala bi sa'atiha. Barang siapa menjadikan kematian di depan matanya, artinya selalu ingat mati. Ya, sehingga terbayang-bayang terus kematian itu.
Karena kematian adalah rem. Ya, kalau kata rem mobil itu nomor nganar. Ya, motor harus ada rem, kereta bi harus ada rem. Minimal kalau kereta zaman aku budak dulu kati rem itu selop. Ya kan? Pasti enggak ada budak-budak dulu. Remnya selop, ditaruh di ban itu kan? Ah, ya. Itulah rem, harus ada rem. Kalau kata rem nomor wal nganar. Ya. Al nomor wal nganar bahasa Arabnya itu. Wal jungkir balik. Al nomor wal nganar. Akhirnya wal musibah. Wal musibah. Ya. Ya Allah. Nah, barang siapa menjadikan kematian di depan matanya, artinya selalu ingat mati. Lam yubali bidaikid dunya wala bisa'atiha. Maka dia tidak akan diuji dengan kesempitan dunia, ya, dan tidak pula diuji dengan kelapangannya. Artinya nak sempit nak lapang hidupnya biasa baik, ya kan? Kalau sempit, kalau buntu, kalau sulit, ya, maka dia bersabar. Tenang hidupnya kan kalau sabar. Daripada berotok masih buntu itulah. Ya kan? Yang bujang-bujang misal, yang jomblo berotok, ribut, ngapulah tak nikah-nikah. Kalau sibuk itu akhirnya hiduplah la jomblo tak bahagia belum. Jadi ketembean kan? Nah, lemaklah bersabar. Insyaallah bahagia. Atau sebaliknya apa nih? Ya, dia ketika dalam kondisi lapang, dia tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebihan, ya, tapi dia gunakan kekayaan tadi sebagai alasan, sebagai asbab dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amanah berupa kekayaan dan jabatan tadi dia gunakan untuk kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin. Terakhir, wa akhraja an Ka'ab qala man arafa al-maut hanat alaihi masaibud dunya wa ghumumuha. Kata Ka'ab, beliau berkata, barang siapa tahu dengan kematian, kenal dengan kematian. Jadi harus kenalan sama kematian itu. Ya. Lah kenal dengan kematian? Oh. Lah sudah kita bahas lah berapa bab ini dah kan. Ya. Kematian itu pindah alam dari dunia ke alam barzah. Dan di alam barzah itu hanya dapat dua tempat, nikmat kubur atau azab kubur. Nah, nak pilih yang mana terserah. Barang siapa yang tahu dengan kematian, kata Ka'ab, maka hanat alaihi masaibud dunya wa ghumumuha. Maka hina bagi dia musibah yang ada di dunia ini. Biasa baik. Ya, sakit. Ya apa? Buntu tadi kan, jomblo, masuk penjara. Maka ya, Habib kita biasa baik, anteng baik beliau. Tidak sakit hati, tidak marah. Karena orang yang sudah tahu betul tentang kematian itu hanat. Nah, ini rahasianya. Kenapa orang-orang hebat itu masuk penjara biasa baik? Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Orang-orang hebat. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pernah masuk penjara 3 kali ganti khalifah baru keluar. Bayangkan, 3 kali ganti presiden dinasti Bani Abbasiyah, beliau dalam penjara. Imam Abu Hanifah masuk penjara, dicambuk gara-gara apa? Dak galak jadi hakim. Kalau sekarang nak jadi hakim nyogok. Nak jadi pejabat berebut. Imam Abu Hanifah, raja langsung nunjuk dia. Imam Abu Hanifah, kau jadi qadhi, ya, jadi hakim. Hakim zaman dulu itu tangan kanannya khalifah, bukan cak hakim zaman sekarang ya. Itu orang kepercayaan khalifah. Dak galak, lajulah, aku lemahlah berdagang, kata beliau. Beliau itu pedagang, Imam Abu Hanifah itu. Dia jual kain di pasar Baghdad dan ngajar fikih, ya. Jadi ulama yang bisnismen itu Imam Abu Hanifah. Dak galak jadi hakim. Karena zaman dulu menolak perintah raja itu sama dengan nentang raju. Di penjara. Dicambuk. Lemak zaman ini nolak baik. Ya. Malah setuju kawan ladas kan. Syukurlah, baca aku nunjuk sianu ini kan. Zaman dulu kalau nolak perintah raja mati. Ya, mati ancamannya. Nah, beliau di penjara. Kenapa orang-orang mulia, orang hebat seperti itu tidak sakit hati, tidak gentar, tidak takut, tidak galau dia, walaupun nyawa taruhannya? Karena apa? Hanat alaihi masaibud dunya. Ini rahasianya. Karena bagi mereka musibah yang ada di dunia ini, kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, itu hana. Hana itu hina. Jadi hina itu bahasa Arab sebenarnya. Hina, kecil, kati apa-apanya. Wa ghumumuha, dan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, itu ya.
Kita sudah bahas bab ini. Insyaallah satu pertemuan lagi kita selesaikan bab masalah zikrul maut ini. Sebelum kita lanjut ke fikih, ada yang nak ditakon ke? Iya. Tapi Tat agak melenceng dikit Tat. Boleh. Kan Tat ini Tat, apa dengar lagi kan Natalan, maksudnya kan hari rayanya Nasrani. Nah, biasanya itu Tat, kalau kan dulu pernah belajar Tat, Ya. murtad secara perbuatan, perkataan dan apalagi itu lupa guru. Jadi kan kalau biasanya tuh kalau di hari-hari besar agama tuh di game Tat, banyak yang ini Tat, event-event kan Tat, menyelesaikan misi dia dapat hadiah, terus diamond murah, terus dia dapat apalah kan Tat. Nah, jadi yang nak aku tanya gitu Tat, apakah tuh termasuk juga apa merayakan hari raya mereka? Murtad apa tidak kata Tat? Iya. Tolong penjelasnya Tat. Jadi sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Itu patokan kita. Agama mereka, agama kita. Jangan campur adukan keyakinan ya dan agama itu. Kalau bagi mereka mungkin tidak perlu ada larangan ya, tidak ada pantangan. Tapi Islam ini sangat ketat. Islam ini ajaran sangat ketat, lahir batin. Maka pecah agak berat kalau tidak yakin dengan ajaran Islam. Alangkah banyak larangan, alangkah banyak perintah misalnya kan. Nah, ya. Jadi jangan campur adukan keyakinan itu. Kita tetap menghormati mereka dengan cara kita membiarkan mereka mau melaksanakan perayaan Natalnya, tapi tidak perlu harus ikut campur dengan urusan ritual mereka. Cukup dengan kita menghargai, mempersilakan mereka dengan keyakinan mereka, kita tidak akan ganggu mereka. Itu sudah bentuk toleransi yang sudah sangat luar biasa. Tambah harus ikut campur dengan merayakan, termasuk tadi mungkin main game dapat hadiah-hadiah seperti itu. Ya, apalagi disertai dengan ya keyakinan bahwa ajaran mereka itu benar. Jadi kita sebenarnya wajib yakin ajaran kita yang paling benar. Ya, karena ini namanya keyakinan agama. Ya, kita tidak salah mengatakan ajaran lain itu tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Karena bagi kita seorang muslim wajib punya keyakinan beragama, punya fanatisme agama yang baik. Itu harus. Kalau udah katik fanatik dalam beragama, berarti kita ragu dengan agama gitu. Ragu. Jadi kita tapi tanpa menghina, tanpa mencaci maki keyakinan agama lain. Cukup kita katakan ini ajaran kami tidak boleh milu-milu ajaran kalian. Kami menghormati sebatas membiarkan kalian melaksanakan keyakinan kalian. Kami tidak akan ganggu ya, malah kita dilarang mengganggu ajaran agama lain. Mencaci maki Tuhan agama lain tidak boleh. Ya, itu dilarang karena mereka akan balik membalas mencaci maki Allah. Ya, maka artinya Allah dicaci oleh agama lain karena kita mencaci Tuhan mereka. Nah, jadi itu dosa besar itu. Karena menjadi sebab Allah dicaci maki oleh orang yang beragama lain. Jadi kalau ada keyakinan bahwa ajaran yang lain tadi benar, itu bisa murtad. Ya. Jadi kita menghormati mereka sebagai hubungan sesama saudara sebangsa setanah air. Itu kita hormati mereka. Tapi keyakinan mereka kita tidak usah masuk, tidak usah milu-milu. Apalagi sampai meyakini, menyatakan wajar mereka juga benar. Itu masalah. Jadi tidak usah ngomong macam-macam. Silakan kamu nak ngamalkan ajaran kamu. Begitu. Jadi kita tidak boleh ada keyakinan, apalagi sampai ngomong. Kan ada 3 macam murtad yang saya terangkan tempo hari. Dan itu yang ditanyakan oleh adek. Murtad itu bisa dengan ucapan. Ngomong yang salah, yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu murtad. Termasuk mencaci maki ulama, itu murtad. Saya bahas malam Senin di Praja Sinta, kitab Al-Manhajus Sawi, ngupatkan ulama menamimah, mengadu domba ulama. Nah, saat ini kan di medsos paling banyak itu. Ya, mencaci maki Habib ini, mencaci maki Habib itu. Dipertentangkan, dibeda-bedakan antara para habaib. Oh, ini katanya Habib yang begini, ini katanya Habib yang begini. Itu murtad. Nauzubillah. Itu murtad dari segi ucapan. Status itu kan ucapan juga. Cuma ucapan melalui tulisan. Hati-hati. Jadi gara-gara jari kita salah ketik, atau salah pencet, atau salah like, itu bisa murtad. Murtad dengan ucapan, perkataan, atau pencetan sekarang berarti ya. Pencetan. Itu keyboard.
ya, atau dengan perbuatan, ya, miluk nian, gawe mereka itu, miluk merayakan, nah itu bisa murtad dengan perbuatan, atau keyakinan, arti keyakinan itu bukan ucapan, bukan perbuatan, dalam hati baik, meyakini ajaran lain selain Islam yang juga sama benarnya. Makanya betul kata Kiai Zainuddin itu, semua ajaran itu benar, tapi jangan titik di situ. Menurut penganut masing-masing agama. Nah, itu masih bisa diperkenankan. Tapi kalau kita hanya titik, seluruh ajaran agama itu benar. Berarti kita sama dengan meragukan ajaran Islam yang kita pelajari tiap malam ini. Ta'lim ini. Tak yakin berarti dengan ajaran Islam. Padahal ditegaskan di Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah hanya Islam. Nah, itu namanya fanatisme agama. Kita wajib yakin itu. Tapi tanpa merendahkan agama lain. Ya, lakum dinukum waliyadin. Itu jelas sudah batasnya. Ya. Oke. Jadi tidak usah ikut-ikut merayakan, walaupun hanya dengan ucapan atau dengan keyakinan dalam hati baik. Tidak diomongkan, tapi kita yakin ajaran itu tuh benar itu. Hati-hati. Bisa murtad. Bisa murtad. Maka saya sedih ya. Ketika bahas itu di pengajian di rumah tempo ibu-ibu hari Minggu malamnya itu, saya sedih. Maka saya ingatkan supaya jangan mudah mencaci maki ulama, walaupun kita tidak sependapat. Jangan mudah-mudah mengadu domba ulama, membeda-bedakan para habaib. Ya kan ini diadu domba. Saya lebih pro ke Habib ini, Habib itu tidak, bro. Itu adu domba namanya. Murtad kalau dia hati-hati. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Maka saya ingatkan ini bukan karena luat, tapi sayang dan kesian. Jangan sampai iman hilang hanya gara-gara hal-hal yang kecil seperti itu. Mungkin kecil bagi kita kan cuma nge-share status, ya, membuat status yang mencaci maki dan membenci para ulama. Itu bisa murtad kalau udah hati-hati. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekarang yang banyak main ini Ustadz. Setiap orang banyak berbuat baik, di situ banyaklah istilahnya kemurtadan bagi yang di luarnya. Nah, seperti orang yang berbuat jahat sama kita, lalu kita buat baik, banyak musuh. Apa yang harus kita perbuat supaya orang itu mengurangkan dosa bagi dia? Hanya itu yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang segala sesuatu itu punya resiko. Jadi bahkan kita yang berbuat baik sekalipun masih ada resiko. Resikonya diluati orang, diiri hati dan dengki oleh orang lain. Nah, kurang apa Rasulullah? Baiknya coba. Tidak ada yang kurang. Pribadinya sempurna. Beliau insan kamil, baik luar biasa. Saking baiknya beliau, orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan beliau itu nitip harta itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipercaya. Jadi kalau masalah kepribadian beliau diakui oleh kawan dan lawan. Ya, benda ya. Kurang baik apa Rasulullah? Maka dibandingkan kita jauh kebaikan beliau. Artinya kalau Rasulullah saja digituin oleh orang, apalagi kita yang bukan siapa ini. Maka ya, tidak ada cara lain kecuali kita bersabar, ya, bersabar dan mendoakan semoga orang yang punya sifat, punya tabiat yang seperti itu diberikan kesadaran dan diberikan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang itu orang terdekat kita, kadang-kadang kawan kita, kadang-kadang masih tetangga kita sedih ya ketika mereka berbuat seperti itu karena dosanya bertambah. Hakikatnya ketika kita dijahatin orang, ketika kita dizolimin orang, itu hakikatnya kita tuh sebenarnya dapat tambahan amal tanpa kita sadari dan dosa kita berkurang. Nah, tapi kan kita tidak ingin karena yang jahat sama kita tadi kemungkinan yang zalim sama kita itu masih keluarga, masih kawan, masih tetangga, masih satu bangsa dengan kita. Ya kan? Nah, maka kita karena kesian, kaki amalnya habis, jadi kita memaafkan sebelum dia minta maaf. Itu akan membuat hati kita jadi plong, jadi lega, tidak akan ada dendam, tidak ada rasa sakit hati, ya kan? Terus ya, mudah-mudahan itu menjadi asbab kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus banyak-banyak memaafkan. Bahkan sebelum orang lain minta maaf. Walaupun itu sulit.
Kan Rasul mengajarkan itu silman qata'aka. Ya, sambunglah, jalinlah hubungan baik, hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan. Jadi orang jahat artinya tetap kita harus baik. Apalagi orang baik, lebih kita baik lagi. Kalau kita memutuskan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim sama kita, berarti sama jahat. Sama jahat. Kan sering kita dengar, kalau kau baca jahat, aku lebih jahat lagi dari kau. Itu salah omongan itu. Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kalau kau zalim, aku justru akan tetap berbuat baik kepadamu. Kalau kau pelit, aku baik dengan, aku beri. Makanya banyak kisah para ulama, diantaranya adalah Imam Ali Zainal Abidin, ya, atau ada juga kisah dari Al Hasan Al Basri, mirip kisahnya sama. Jadi ketika beliau dapat kabar, ya, guru kata murid-muridnya, kau diupat ke si Anu, ya, engkau diupatkan oleh si Anu. Di mana rumah si Anu itu? Didatanginya, siapkan hadiah, datang ke rumah orang yang ngupatkan, yang nyahatkan, yang jelek-jelekkan, yang fitnah beliau tadi, bawa hadiah. Akhirnya malu dewek, sadar. Nah, itulah hikmahnya. Jadi begitu orang jahat sama kita tidak berbuat jahat, malahan tetap berbuat baik sama dia, cuek-cuek bela, dan caca tidak tahu baik kan? Nah, justru itu akan menjadi sebab bisa jadi orang itu jadi sadar. Malu dewek dia. Karena malu, ada kelemahan, jadi akhirnya balik menjadi kawan, menjadi lebih akrab. Nah, maka itu yang sering saya sampaikan di kawan-kawan di majelis Baikar Subuh, ilmu paling hebat itu adalah yang menjadikan musuh kita itu menjadi teman akrab kita. Itulah yang paling hebat. Itu kata guru saya Ustadz Nuh Hasan Badarudin. Jadi kalau ada orang mau mencelakai kita, dari rumah di Langasa Parang, Langasa Bedam, ya Langasa Golok, nak nujak itu, nak ngapak gitu, nak munu gitu, ya kan? Aduh kadang saking luat, aku luat nian dengan si Anu itu, ya kan? Dia saking luat nak munu. Begitu dia sudah di depan kita, tombak berubah niatnya. Ya, jadi baik, jadi meluk orang nak munu tadi. Nah, itulah ilmu paling hebat itu. Ya. Jadi bukan ilmu yang hebat itu yang sakti mandraguna, ya, yang bajak terbang, bukan. Ilmu yang hebat itu adalah ketika kita merubah permusuhan menjadi persahabatan. Itu baca ngomong baik saru. Saru itu, tapi mudah-mudahan Allah karuniakan kita qalbun salim. Itu qalbun salim yang bisa berbuat seperti itu. Dan orang yang punya qalbun salim itu dijamin masuk surga. Yang masuk surga itu kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, itulah ahli surga itu yang punya hati yang salim, hati yang damai, hati yang selamat, hati yang tidak punya dendam, hati yang tidak punya kebencian kepada makhluk Allah, walaupun paling jahat makhluk tadi, dia masih baik. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang demikian. Itu hati Rasulullah yang demikian itu. Amin Allahumma. Amin. Ada lagi. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan kami tanyakan tadi yaitu tentang kematian kan. Kematian itu bila manusia mati itu ada dua tempat. Satu neraka dan dua sorga. Mudah-mudahan kita semua masuk sorga nantinya. Amin. Nah, itu hubungannya dengan di catatan di Lauhil Mahfuz itu kan. Ada orang-orang cerita dengan saya itu kan, katanya setelah kita lahir itu kan sudah ada catatannya itu kan di Lauhil Mahfuz, benar ada itu kan. Ya. Kemudian nanti setelah catatan itu misalnya dia itu masuk surga. Kemudian selama kehidupannya itu setelah 17 tahun ke atas itu, maka mereka itu alim, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi oleh karena catatannya itu di waktu dia masih 17 tahun tadi melaksanakan kejahatan maksud saya kan. Nah, melaksanakan kejahatan kemudian pokoknya ya tidak sesuai dengan perintah agama lah kan. Oleh karena di catatan Lauhil Mahfuz itu surga bagi dia, maka di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia masuk surga. Kemudian orang-orang yang alim tadi yang umur 17 tahun tadi, kemudian dia setelah akhir hayatnya dia tidak mengucapkan itu atau tidak melaksanakan itu. Nah, itu hubungannya dengan perbuatan untuk mencapai ke situ kan. Itu
apakah di samping doa kemudian juga melakukan kebaikan untuk merubah daripada catatan di yaumil mahfuz tadi ya. Nah, barangkali itu yang Anda bertanya. Terima kasih. Ya. Jadi memang benar segala sesuatu itu sudah ada kodo dan kodarnya. Sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bergeser, tidak bisa berubah. Jadi dalam ilmu Allah, Allah lah tahu bakal kemana kita nih kaki. Dalam ilmu Allah. Tapi kita tidak banyak nyalakan Tuhan karena takdir Allah itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ya, yang tidak bisa dirubah, misal kita lahir sebagai laki-laki, ya, ada yang lahir sebagai perempuan, ada yang lahir awaknya bonok, ya kan, ada yang lahirnya apa kurang bulan sehingga jadi apa tuh prematur, ya, macam-macam kan. Nah, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya domo, ada yang pesek, ya, macam-macam. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Itu namanya takdir yang mubrom, ya. Nah, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah, ya, tentu dengan ikhtiar dan doa. Cuma wajib kita yakini perubahan tadi berupa ikhtiar dan doa tadi, karena salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa kita. Doa kita. Nah, cuma wajib kita yakini dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, doa dan ikhtiar kita itu tidak memberi bekas. Artinya, tanpa ketentuan Allah, tanpa kudrat dan iradat Allah, semaksimal apapun usaha kita, kalau Allah tidak meridhoi, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Nah, maka kita ini hanya bisa berupaya, ya, hanya bisa berdoa, hanya bisa ikhtiar. Mudah-mudahan keinginan kita itu sama dengan kudrat dan iradatnya Allah. Nah, itu harapan kita. Maka sikap kita tengah-tengah, ya. Jangan terlalu percaya diri, mentang-mentang lah rajin cawisan, lah rajin ke masjid, terlalu pede, pasti masuk surga. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak tahu nasib di akhir gitu. Jadi senantiasa kita itu harap-harap cemas. Maka posisinya tengah-tengah, tidak kepedean, tidak ketakutan. Tidak terlalu yakin, ya, tidak terlalu takut. Tengah-tengah. Jadi bainal khauf war roja. Harap-harap cemas. Harapan ada, ya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tapi takutnya juga tidak. Sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Ya. Nah, itu sikap kita. Ya. Dan juga khusus yang sekarang sedang bergelimang dalam maksiat dan dosa, jangan putus harapan, jangan putus asa. Rahmat Allah itu begitu luas. Dan Allah menanti taubat. Allah menanti istighfar dari orang-orang yang bergelimang dosa itu. Dan Allah sangat senang ketika ada orang yang ahli maksiat, dia taubat kepada Allah, itu paling senang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sikap kita pertengahan. Ya, bainal khauf war raja. Intinya ya, harap-harap cemas. Jadi ilmu bagi kita yang sudah rajin ibadat, ilmunya jangan sombong. Itu pakaian kita. Jangan sombong. Orang sombong itu biasanya su'ul khatimah. Iblis itu sombong, maka dia su'ul khatimah. Ya, disumpahi tidak bakal masuk surga. Ya. Nah, untuk orang yang sekarang sedang berada dalam kemaksiatan, jangan putus asa. Ya, Allah masih membuka pintu taubat sampai nyawa di kerongkongan, malam yughargir, atau sampai matahari terbit dari barat. Sebelum itu Allah masih terima taubat kita. Paham ya maksudnya? Nah, jadi kita ini alhamdulillah sudah Allah pilih untuk senantiasa istiqomah, mudah-mudahan dalam cawisan, dalam ibadah, tapi catatan jangan sombong. Pandang ibadah itu sebagai karunia Allah, jangan sebagai kehebatan kita, sebagai kesolehan kita. Tidak, kita bisa hadir ini karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak pacak hadir kita. Aku tanpa rahmat Allah tidak pacak ngomong satu huruf pun, apalagi nak ngomong berjam-jam, tiap hari, tiap malam ngomong. Dari pagi ke malam aku ngomong. Pagi ngajar di sekolah, siang ngajar di MUI, ya, di pengkaderan ulama, malam di cawisan. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak pacak nak ngomong satu huruf pun. Maka jangan dibanggakan, jangan disombongkan, ya. Tapi pandang ini karunia Allah sehingga kita bersyukur, alhamdulillah bisa ibadat, alhamdulillah bisa ikut cawisan, ya, alhamdulillah pacak makan pempek dos, ya kan, minum cukup belum, ya kan Bang Bani, ya, alhamdulillah syukuri, gitu, ya. Ini masalah sembahyang, Ustaz. Ya.
Kita kan sembahyang di rumah kan, yang pasar apa kan? Maju sudah ada sudah. Tidak masuk Facebook. Yang apa tayatul kedua itu kan lupa baca tayatul langsung tegak saja. Apa langsung turun lagi apa laju ke lagi? Oh, tahiyat awal. Ya, tayatul kan? Rakaat yang kedua itu tahiyat awal. Kedua kan? Nah. Ya, itu saja ada. Oke, makasih dah Mukhlis. Jadi meninggalkan tahiyat awal, ya, sengaja atau tidak sengaja itu hukumnya makruh. Ya, apalagi sengaja dan meninggalkan tahiyat awal, maka hukumnya makruh. Tapi sholat masih sah. Nah, mau ngulang kembali untuk duduk, ya, untuk membaca tahiyat awal tadi tergantung posisinya mau mana. Kalau posisi kita ketika meninggalkan tahiyat awal tadi sudah sampai pada posisi berdiri, maka tidak boleh ngulang. Langsung saja lanjutkan rakaat berikutnya. Kalau sudah sampai pada posisi berdiri, lanjutkan saja, tinggal diingat nanti sujud sahwi. Ya, sebelum salam, rakaat terakhir sebelum salam sudah baca tahiyat, nanti sujud lagi 2 kali. Itu namanya sujud sahwi. Sudah sujud sahwi baru duduk tahiyat akhir, baru salam kanan dan kiri. Jadi kalau sudah sampai posisi berdiri dah. Kalau belum sampai posisi berdiri, misalnya baru nak berangkat nih, masih meraung mungkin ya, masih jongkok posisinya atau sudah setengah-setengah, ya, antara duduk dengan berdiri, ya, maka itu masih boleh duduk baca tahiyat awal tadi, ya. Cuma kalau sudah berdiri tidak boleh ngulang, malahan haram. Haram. Ngapa haram? Bahkan bisa membatalkan sholat kita karena berdiri itu rukun. Apalagi sudah baca Fatihah, ya kan? Itu berarti sudah melaksanakan rukun. Tidak boleh meninggalkan rukun yang wajib demi mengambil yang sunnah. Tahiyat awal sunnah, bukan rukun salat, sunnah salat, ya. Maka tidak boleh meninggalkan yang wajib, ngambil yang sunnah. Itu haram. Dan sholatnya jadi batal saat itu juga. Jadi lain kali kalau lupa tahiyat awal, ketika sudah sampai posisi berdiri lanjut saja rakaat berikutnya. Tapi kalau belum sampai berdiri, baru jongkok misalnya, boleh ngulang kembali. Ya, gitu. Tadi nggak lagu. Live ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya sholat makmum mendahului imam salam. Jadi imam itulah makmum ini dulu. Imam belum salam, dia dulu salam ke kiri ke kanan. Nah, kemudian aku tahu kan. Kemudian aku nasihati, ngapa kamu dulu imam tuh kan? Kalau batal kalau salah kamu ngulang lagi kalau juga. Itu aja itu gerakan Allah kalau. Wah. Jadi mana lah hukum itu batal lah salatnya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sholat itu 3. Ada yang nulu, ada yang merangi, ada yang nyusul. Arti nyusul itu sempurna gerakan imam baru dia melakukan. Nah, yang nulu batal. Nului imam batal kecuali di cepat sadar, narik dirinya lagi, balik ke imam itu jadi pengikut imam lagi, jadi makmum lagi. Kalau tidak maka sholatnya batal saat itu. Ya, nului apapun, apalagi nului rukun fi'li, mendahului imam dalam rukun fi'li. Boleh dia tidak batal, sholatnya tetap sah dengan catatan sebelum dia mendahului imam niatnya mufarokoh dulu, misahkan diri dari imam. Kalau tak niat mufarokoh, tompak nulu dari imam, maka sholatnya batal. Jadi kalau mendahului imam batal. Yang kedua bersamaan barengan dengan imam, makruh. Imam belum sudah lanjut sol, makruh. Nah, tapi ada yang berbarengan dengan imam itu batal. Yang mana? Takbiratul ihram. Tadi malam kita bahas di remiling. Kalau berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam baru takbir. Dia lah takbir pula. Imam baru Allah, dia lah Allah pula. Imam belum bersedekap, dia lah langsung nyusul. Itu tidak sah. Ya, bukan hanya makruh, batal. Nah, tapi ada yang sunnah barengan itu. Amin. Nah, bacaan amin sunnahnya barengan. Jadi barengan itu ada 3 hukum berarti. Ada yang haram,
ya, tidak sah, yaitu apa? Niat. Takbiratul ihram. Ada yang makruh, ya, ada yang sunnah, yaitu amin. Oke, jadi nulu batal, berangan makruh, kecuali yang takbir dan amin tadi. Yang ketiga ini yang benar. Yang benar apa? Nyusul. Imam lah takbir, baru takbir. Imam lah ruku, baru ruku. Imam lah sujud, baru sujud. Jangan belum sampai ke sujud, lah miluk sujud, lah turun pula. Itu makruh. Itu yang benar. Ya, jelas ya? Nulu imam, batal. Beri tahu nasihati baik. Apalagi nasihat dari Sebani kan? Insyaallah. Mungkin belum tahu baik. Kalau masalah nak gerak Allah tuh seluruhnya gerak Allah. Ini kan? Segala sesuatu yang terjadi ini atas ya kehendak Allah. Kalau cuma tak pacak nak nyala ke Tuhan, orang maling nyala ke Tuhan pula. Iya. Kalau bisa Ustaz, nambah dikit kan. Kalau semuanya ada pengajian di masjid, gak dikerasin dikit apa? Iya, caknya. Soalnya di masjid itu kalau aku jengoknya, ya bukan kita nganggap uang itu lemah dari kita, gitu, minta dari uang tidak. Kalau aku jengok di masjid itu hampir 70%. Itu istilahnya baru pacak sholat ya. Baru semangat baik. Baru pacak sholat. Soalnya aku jengok kan imam baru belum rukuk dia langsung mundur. Mana? Itu banyak di masjid kita. Imam iya, kenapa dia langsung mundur dulu? Ya. Siap Ya. Kadang imam ku jengok kan silanya kan ya kadang dekat kita kan imam baru assalamualaikum dia lah ke kiri. Ya. Jadi kalau kalau bisa kan enggak dikerah. Ya, insyaallah. Ya. Soalnya kalau kita kan silahnya ngadakan pengajian itu kan tak ngangkat derajat jamaah gitu. Ya, harus jadi lebih cerdas dari sebelumnya. Ya, atau ditanyakan nanti waktu pengajian kalau lupa disampaikan. Karena yang bertanya itu belum tentu tidak tahu. Kadang-kadang supaya yang dia ketahui juga diketahui oleh kawan-kawan jamaah yang lain. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq itu pandai bertanya itu setengah ilmu. Pacak nanya itu setengah dari ilmu. Kalau nanya lagi tidak baca itu tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang kan ibu kadang saya juga sholat dulu belakang kan. Ya jemaah dia kan kapan assalamualaikum nanti kan lah siap assalamualaikum ke kanan imam baru lah kiri imam baru dia kanan kan. Kadang kita buat di tepi wong tu kadang masih nunggu imam ya. Cepat balik. Mana Mang? Kan. Sekok kitab lagi Mang. Sekok kitab lagi. Tadi cuma satu halaman kitab tadi kan? Ya, kita bahas fikih. Masih lanjutan minggu lalu tentang penyembelihan. Ya, minggu lalu kita bahas hewan yang masih hidup itu syarat sah dia disembelih itu adalah yang pertama sudah kita bahas masih ada nyamuk, masih ada gerak yang normal. Nah, ternyata berapa hari yang lalu Mugi mempraktekkan ilmu kita ini. Jadi dibahas malam Kamis, malam Rebu, 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, itu ada sapi mati nomor tiang listrik dan ternyata masih ada aliran listrik. Sapi itu mati. Kabarnya masih sempat disembelih karena tidak langsung mati kan, masih hidup waktu disembelih itu, masih sempat gerak-gerak. Itu masih halal penyembelihan. Itu yang kita bahas minggu lalu. Ketika kita menyembelih hewan itu masih hidup, buktinya apa? Masih mengalir darah, masih bergerak waktu disembelih, atau ketika disembelih masih ada suara, masih gerak-gerak badannya, itu berarti masih hidup. Halal disembelih, ya, halal dikonsumsi. Kalau masih sempat disembelih. Cuma begitu kesetrum langsung mati misalnya, tak gerak lagi disembelih, nah itu tidak halal. Sudah haram dimakan. Termasuk bangkai. Itu yang kita bahas minggu lalu. Sama sudah kita bahas juga minggu lalu itu di halaman 141 menyembelih hewan berkurban atau menyembelih hewan itu dengan niat apa? Mendekatkan diri kepada Allah tapi supaya dihindarkan dari balak bencana atau dihindarkan dari gangguan setan, ya. Maka itu boleh halal dimakan. Tapi kalau menyembelih hewan tadi karena permintaan jin dan takut dengan gangguan jin itu bukan berdoa kepada Allah, bukan sebagai taqarrub ilallah, maka itu haram dimakan. Karena termasuk tumbal. Jadi sangat tipis bedanya itu ya.
Halal haram itu tipis niat. Sama-sama nyembelih, cuma beda niat. Niatnya ibadah sama niatnya takut dengan jin. Kalau dak nyembelih ayam putih kuning, kalau dak nyembelih ayam hitam misalnya, atau kalau dak ngubur ke kepala kambing, maka takut diganggu jin. Itu berarti takutnya bukan dengan Allah, tapi takutnya dengan jin. Maka itu haram dimakan yang disembelih tadi. Ya, tidak bisa. Oke, kita bahas lanjutannya. Yang kedua, syarat yang pertama binatang yang disembelih masih hidup. Yang kedua, binatang yang disembelih itu adalah wathaniha kaunuhu ma'kulan. Hewan yang disembelih tadi adalah hewan yang halal dimakan. Kalau haram dimakan, nak disembelih 100 kali masih haram. Babi disembelih masih haram. Anjing disembelih masih haram. Atau nak dimasak rendang ala Padang masih haram babi. Tak peduli jenis masanya, asal dia haram, haram itulah. Bangkai, walaupun bangkai ayam haram. Bangkai sapi haram. Ya, begitu. Jadi syarat yang kedua, hewan yang disembelih tadi adalah binatang yang halal dimakan. Nah, contoh yang halal dimakan wahwa minal hayawan al-barri, kalau hewan darat contohnya al-an'am wal khail wa baqar wahshin wa himaruhu wa zabyun wa dhabun wa dabbun wa arnab wa tha'lab wa sinjab wa kullu laqatin lil hab. Nah, ini hewan darat yang halal dimakan. Di antaranya adalah ya, hewan ternak, onta, ya, kerbau, kambing, sapi, kuda. Kuda termasuk hewan yang halal dimakan, ya. Sapi liar. Nah, sapi liar ini aku udah tahu. Sapi liarnya apa maksudnya? Bison mungkin. Sapi liar, ya. Terus himar liar, keledai liar. Kalau keledai yang peliharaan itu haram dimakan, ya. Nah, himar yang liar halal. Kijang, ya. Kijang. Apalagi dobu ini semacam serigala tapi bukan serigala, dia mirip anjing tapi bukan anjing, dan liar, dia termasuk hewan liar. Nah, tidak tahu aku bentuknya mana itu dobu ini, ya. Tahu namanya be, tapi makhluknya itu mana Allah alam, kita cari lagi informasi. Terus biawak ternyata halal, ya. Kelinci, kancil. Cuma ada kaulu mana aku makannya walaupun halal. Biawak itu karena bentuknya yang seperti itu tuh kan. Dak kaulu. Ya, kancil, kelinci, bajing. Ya, ini sering ditanyakan bajing. Tahu bajing? Tupai. Tupai halal dimakan. Makannya kan bersih tupai. Makan dogan dia, dogan, ya. Tupai. Dan setiap burung yang memakan biji-bijian. Burung apa yang makan biji-bijian? Berarti burung gereja macam? Burung gereja halal. Cuma dagingnya bersama tumu. Jadi setiap burung yang makan biji. Jadi bukan semua burung yang makan biji, be. Biji buah. Makan padi maksudnya itu, makan beras, ya. Jadi laung sama Nah, binatang-binatang yang disebut tadi supaya halal ya disembelih dulu. Ya, disembelih dulu. Dan sembelihannya harus benar. La asadun wa qirdun wa sakrun wa tawus wa hid'ah wa bum wa dhurrah wa kadha ghurab aswad wa ramadi al-laun khilafan li ba'dihim. Nah, yang binatang darat haram dimakan, ya, haram dikonsumsi singa, rimau, binatang buas, ya. Seluruh binatang buas yang bertaring, berkuku tajam haram dimakan. Nah, kera, ya. Burung soker, burung elang, karena dia berkuku tajam dan makan daging, ya. Jadi burung-burung yang makan daging, yang mencabik makanannya dengan menggunakan apa? Paruhnya dan kukunya tajam seperti elang, garuda, itu haram dimakan. Apalagi burung merak haram dimakan. Betet, ya, burung betet, burung hantu, ya, ngingok lagi ngeri, nah boleh makannya kan? Jadi kami dulu makan burung betet, yang sudah. Ke depan jangan lagi makan betet. Burung betet haram. Nah, ada tahu di sini. Iya.
Iya, taruh memang tajam. Kakinya tajam. Memang burung elang. Oh. Dua belakang, dua ke depan. Iya, dua ke depan, dua ke belakang. Tajam ya? Tajam memang tajam. Nah, sudah kalau tajam. Ya, jadi bukan cuma dari satu sisi, mungkin dia makan buah, makan biji, tapi paruhnya tajam, Dua kuku tajam. belakang, dua ke depan enggak boleh. Iya, dia tajam. Tapi makan biji. Tapi kalau dua belakang sibak namanya boleh haram. Sama dengan dua tempat. Hidup di darat, hidup di air. Kamu haram. Ya, itu burung betet ya. Nah, yang pernah makan betet berhentilah. Burung hantu, burung hantu. Iya. Burung menco, tak tahu burung menco itu yang mana ya? Burung gagak, gagak hitam atau gagak kelabu, burung gagak ya. Nah, itu suaranya juga serem kan? Nah, tapi untuk burung gagak, burung ini khilafiyah. Jadi ada yang menghalalkan ya. Yang menghalalkan. Iya. Jadi ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan untuk burung gagak tadi. Kalau burung beletok itu mana? Beletok. Yang gelap tok Dia makan apa? Oh, yang galak kuncinya mah ini, Pak. Kalau dua belakang, dua ke depan haram. Tapi kalau tiga ke depan halal. Ya, cak ayam kan? Cak Ayam, tiga ke depan, dua ke belakang. jenggot kaki. Halal. Tapi kalau dua ke depan selain kaki mah ini halal. Biasanya ini. Boleh Ya. kebo. Ya tak berkaki juga haramnya. Apa yang tak berkaki? Tak orang kaki. Apalagi sapi ya, tak rambut. Haram. Kalau tenggiling haram ya. Kan kok dia kan dia gigi, dia mau kuku saja. Kakinya mah ini. Enggak ada orang tidak. Enggak tahu aku. Kakinya mah ini kan. Pernah aku reman itu makan tenggiling. Kalau tenggiling teman. Kutanya dengan itu dia haram aja. Ya, kita cek lagi. Tenggiling itu tidak ada keterangannya di sini. Kakinya mah ini ya. Enggak rami dah caknya. Mau makruh sama dengan apa? Dengan landak. Itu lada. Ya. Makruh itu. Pernah aku makan. Makruh itu. Kakinya ini dicekam. Nah, oke, kita bahas dua paragraf lagi. Wa yukrahu jallalah wa walau min ghairi na'am kadajaj in wujida fiha rihun najasah. Makruh juga memakan makan hewan yang makanan pokoknya adalah najis. Makan kotoran. Misalnya ayam makan tai ya kan? Atau iwak lele juara. Itu makruh makannya. Nah, tapi bisa hilang kemakruhannya disteril ke dulu. Kalau misalnya dia biasa makan tai tadi, tiap hari makan tai, maka kurung dulu seminggu, kasih makanan selain najis tadi. Nah, itu tidak lagi makruh, hilang makruhnya. Kalau seandainya tak, masalahnya kan. Jadi kalau mancing itu kan dapat iwak juara nih. Datang ke rumah mati malah. Oh, antar ke rumah ya. Ini beda. Ya kan tidak haram, cuma makruh baik. Arti makruh itu masih baca dimakan. Cuma bagusnya sterilkan dulu, jadi di air bersih, ya kan, kurung dulu, 2 hari 3 hari, apalagi seminggu kan lebih sterilnya anda. Insyaallah ada kati efek bau kotoran itu. Ayam itu kan hobi kan. Wa yahillu aklu baidi ghairi ma'kul khilafan li jam'in. Nah, termasuk halal juga makan telur hewan walaupun hewan itu haram dimakan. Ya. Jadi keterangan di sini halal memakan telur, makan telurnya be. Ya, walaupun hewannya induknya itu haram dimakan. Telur Patung. Telur boyu ya. Telur boyu. Telur penyu. Iya, katung. Ya, oh, itu katung penyu ya. Ya. Itu halal dimakan. Dua tempat itu. Jadi walaupun binatangnya haram tapi telurnya halal. Jadi telur boyu dimakan namanya. Telurnya be, boyunya haram. Masanggu ngambil. Yang haram tuh telur buaya darat. Cak Bani ini ya. Oke. Nah, jadilah sampai situ be. Kesian di mengaji tuh. Lah bangun. Ngerti dan ngantuk. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ya. Yang masalah biawak, kalau tadi biawak, cakarnya kan tajam, terus juga makan daging, kadang makan bangkai itu. Ya.
Wallahu alam, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lebar karena ada di kitab barang itu. Jadi ada satu kaidah dalam masalah penentuan halal haram binatang itu, ya. Kaidahnya adalah dikembalikan kepada penilaian suku Quraisy. Nah, itu yang jarang kita tahu ya. Jadi kalau binatang itu menurut orang Quraisy, orang Arab Quraisy, jadi itu yang kabilah Rasulullah itu, menurut mereka binatang itu halal, maka halal. Nah, ini kaidah yang jarang kita pahami. Jadi bukan cuma menurut kita. Kalau menurut kita pecahnya bagus, ya kan? Nah, gitu. Tapi saya walaupun ditegaskan di kitab Fathul Mu'in itu halal, tidak berani makannya. Ngeri juga makannya. Ya. Nah. Jadi kalau nak itu ambil yang yakin-yakin lah. Ayam. Iya. Nah, kalau seandainya itu kan sudah jadi minuman atau jadi obat, tapi mereknya misalnya binatang haram misalnya kan. Mereknya ya? Mereknya kan diminum orang atau dimakan itu haram enggak ya? Kalau hanya sekedar merek, ya itu kan cuma untuk kepentingan dagang, baik merek dagang ya kan. Itu tidak apa-apa. Cuma kalau memang merek itu menunjukkan dia berasal dari sesuai merek itu, misalnya kan susu beruang. Memang susu beruang nian, cuma kan ada yang merek ini. Mereknya beruang tapi bukan susu beruang. Iya, beruang itu kan haram dimakan karena termasuk buas. Maka susunya juga haram, najis susu anjing, susu babi itu najis. Setiap susu hewan yang haram dimakan maka najis. Ya, najis juga. Jadi kalau hanya mereknya susu beruang, makanya kawan heran itu. Mereknya susu beruang tapi bukan isinya. Terus pas iklannya nago. Bahkan iklan di TV kan nago. Jadi bingung ngaku susu beruang itu kata kawan. Mereknya susu beruang tapi isinya bukan susu beruang. Pas iklan nago. Tak katik nyambung. Aku baru tahu itu lah, Pak. Ajuku dulu susu beruangnya. Bukan, mereknya. Berani orang itu. Merasnya. Oh, itu iklannya. Iklan lah. Kuat. Maksudnya sekuat beruang. Ya. Sama saya teman tanya nanti. Jawa, apa enggak? Jawa hidup dua tempat. Iya. Berarti haram. Tidak tak? Dua tempat itu kita. Di daratnya saya hidup, di airnya saya hidup. Oke, cukup ya. Nah, jadilah ya. Dikit-dikit jadilah. Siapa aja nganggut cukup dan itu. Kalau 2 kali ditanya deh. Ya, juru kunci kita itu. Oke, alhamdulillah taklim kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat dan berkat serta pengajian kita ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah